Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mika Saputri dari kelas PSA semester 5. Di sini saya akan membuat tata cara pengujian menggunakan error correction model. Untuk judul penelitian yang kita analisis yaitu pengaruh NPF dan FDR terhadap ROE. Untuk data yang diambil yaitu data bulanan dari BPRS pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Untuk variabel X-nya yaitu NPF dan FDR, dan untuk variabel Y-nya yaitu ROE. Langkah-langkah ataupun pengujian yang akan kita lakukan kali ini yaitu yang pertama ada statistika deskriptif, lalu uji multikolinearitas, uji stasionaritas, uji kointegrasi, model jangka pendek, uji normalitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, dan juga model jangka panjang. Oke, sekarang kita akan mengopi datanya. Kita copy data dari ini, ROE, NPF, dan FDR, lalu sampai bawah. Setelah kita copy datanya, lalu kita ke FUSE, tampilan utamanya seperti ini. Lalu kita klik create a new FUSE block file. Lalu untuk frekuensinya kita ganti menjadi monthly karena ini merupakan data bulanan. Untuk start date-nya yaitu 2019 dan end date-nya yaitu 2023. Lalu kita klik OK. Untuk memasukkan datanya kita klik quick, lalu empty group edit series, kita scroll ke atas dan kita paste datanya pada kolom ini. Oke, setelah kita paste datanya, lalu kita klik view untuk melakukan uji deskriptif. Kita klik deskriptif stats, lalu common sample. Ini muncul outputnya, lalu kita langsung freeze, kita name, kita beri nama _1 _deskriptif. Kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan melihat grafiknya. Caranya yaitu kita klik view, kita pilih graph, langsung kita klik OK. Ini sudah muncul grafiknya, lalu kita freeze. Ini OK. Kita name, kita beri nama _1 _grafik. Oke, kita akan lanjut ke uji multiko, yaitu dengan cara kita klik view, lalu kita klik covariance analyze, kita centang bagian correlation, dan kita hilangkan centangnya pada bagian covariance. Lalu untuk layoutnya kita pilih single table, lalu kita klik OK. Kita langsung saja freeze, kita name, kita beri nama _2 _multiko. Kita klik OK. Ini kita ke PPT terlebih dahulu. Untuk pengujian deskriptif yang kita lakukan tadi diperoleh berdasarkan outputnya ini ya. Nilai mean ROE itu sebesar 20,18% dengan standar deviasi 4,45. Untuk nilai mean NPF-nya yaitu sebesar 7,87% dengan standar deviasi 0,79, dan untuk mean FDR ada
112,27% dengan standar deviasi 4,39. Lanjut, ini pengujian grafik yang kita lakukan tadi. Lalu untuk uji multikolinearitas yang kita lakukan tadi, yaitu hasilnya adalah ROE versus NPF itu memiliki nilai ini dari sini 0,616, maka lebih kecil dari 0,9 dan tidak terjadi multikolinearitas karena korelasi antara ROE dan NPF itu kurang dari 0,19. Baik, kita akan lanjutkan ke FUs. Oke, ini sudah FUs, lalu kita silang semua ini. Kita silang. Kita akan melakukan uji selanjutnya, yaitu uji stasionaritas. Kita klik 2 kali pada ROE. Oke, lalu kita klik view. Kita klik unit root test, standard unit root test. Ini langsung oke. Ini muncul outputnya, langsung kita freeze, kita name, kita beri nama underscore 3 underscore S untuk stasioner, underscore ROE dan underscore L untuk level. Kita klik OK. Karena hasil probnya ini lebih dari 0,05, maka kita akan lanjut ke pengujian first difference. Kita klik view, kita klik unit root test, standard unit root test, test for unit root in-nya kita ganti menjadi first difference, lalu kita klik OK, langsung kita freeze, kita name, kita beri nama underscore 3 underscore S underscore ROE underscore F untuk first difference. Kita klik OK. Karena hasilnya sudah kurang dari 0,05, maka pengujian stasioner untuk variabel ROE selesai sampai di sini. Kita silang, kita tutup. Lalu kita akan lanjutkan uji stasioner untuk variabel NPF. Kita lakukan yang sama, yaitu klik 2 kali. Kita klik view, lalu unit root test, standard unit root test, kita pilih test for unit root in-nya level, lalu kita klik OK, muncul outputnya, langsung kita freeze, kita name, kita beri nama underscore 3 underscore S underscore NPF underscore L. Oke, kita silang ini. Karena hasilnya ini masih lebih dari 0,05, maka kita akan lanjut ke pengujian tingkat first difference. Kita klik view, unit root test, standard unit root test, kita pilih test for unitnya menjadi first difference, kita klik OK, lalu kita freeze, kita name, lalu kita beri nama underscore 3 underscore S underscore NPF underscore F. Untuk penamaannya ini sebenarnya terserah, jadi tidak harus seperti ini, tapi ini untuk memudahkan saja. Kita silang, karena probabilitasnya sudah kurang dari 0,05, maka pengujian MPF selesai pada tingkat first difference ini. Kita silang, kita lanjutkan ke variabel FDR, klik 2 kali, klik view, lalu unit root test, standard unit root test, ini test for unit root in-nya level, kita klik OK, lalu kita
freeze, kita name, kita beri nama underscore 3 underscore s underscore fdr underscore l. Oke. Karena ini hasilnya masih lebih dari 0,05, maka kita akan lanjut ke pengujian selanjutnya, yaitu kita klik view, kita klik unit root test, standard unit root test, kita pilih test for unitnya menjadi first difference, kita klik OK, lalu kita freeze, kita name, dan kita beri nama underscore 3 underscore s underscore fdr underscore f. Kita klik OK. Karena pengujiannya sudah selesai di sini, karena nilainya propnya sudah kurang dari 0,05, maka kita akan selanjutnya adalah kita ke PPT terlebih dahulu. Oke, hasil yang kita dapat dari uji stasioner dari ketiga variabel tadi yaitu ini ROE. Untuk variabel ROE, nilai probabilitasnya yaitu yang pertama untuk tingkat level itu 0,147, maka lebih besar dari 0,05, dan untuk keputusannya yaitu tidak stasioner pada tingkat level. Dan untuk pengujian first difference-nya dengan nilai prop 0,000, jadi lebih kecil dari 0,05, maka keputusannya ROE stasioner pada tingkat first difference. Untuk variabel NPF, untuk pengujian pertama atau pengujian levelnya yaitu nilai propnya sebesar 0,379, maka lebih besar dari 0,05, maka tidak stasioner pada tingkat level. Dan untuk pengujian first difference-nya yaitu nilai propnya sebesar 0,000, maka lebih kecil dari 0,05 dan stasioner pada tingkat first difference. Untuk variabel FDR-nya yaitu nilai propnya pada tingkat level 0,175, maka lebih besar dari 0,05. Jadi FDR tidak stasioner pada tingkat level. Untuk first difference-nya diperoleh 0,000, maka lebih kecil dari 0,05, dengan keputusan FDR stasioner pada tingkat first difference. Untuk kesimpulan dari hasil uji stasioneritas tadi yaitu karena ROE, NPF, FDR tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat first difference, maka dicurigai terjadi regresi spurius dan perlu dilakukan uji kointegrasi untuk memastikan dapat atau tidaknya ECM digunakan pada kasus ini. Oke, kita akan masuk ke uji selanjutnya. Kita silang ini. Kita akan melakukan kita akan membuat model panjang dengan cara kita klik quick pada bagian atas ini. Lalu kita klik estimate equation. Kita masukkan variabel kita yaitu ROE spasi C spasi NPF spasi FDR. Lalu kita klik OK. Oke, lalu kita langsung name saja. Kita beri nama underscore model underscore panjang. Kita klik OK. Lalu kita akan membuat langkah untuk membuat ECT, yaitu dengan cara kita klik prop, lalu kita make residual series. Ini name for residual seriesnya kita ganti menjadi
ECT. Lalu kita klik OK. Ini. Lalu kita tutup semua. Ini kita tutup, kita silang. Karena ECT-nya tadi sudah di sini, kita klik 2 kali untuk uji kointegrasi. Lalu kita freeze. Lalu kita sorry, ini salah. Kita klik view, lalu kita klik unit root test, standard unit root test, kita pilih level untuk test for unitnya, kita klik OK. Oke, maka langsung saja kita freeze, kita name, kita beri nama underscore 4 underscore kointegrasi. Integrasi, kita klik OK. Oke, berdasarkan uji kointegrasi tadi, untuk hipotesisnya yaitu H0, ECT tidak stasioner pada tingkat level atau tidak terdapat kointegrasi, sedangkan untuk H1-nya ECT stasioner pada tingkat level dan terdapat kointegrasi. Jadi kesimpulannya ini untuk hasilnya kita lihat pada bagian prop ini, maka ECT memiliki nilai prop ADF test sebesar 0,0345, maka lebih kecil dari 0,05 dan tolak HO dan ECT stasioner pada tingkat level dan terdapat kointegrasi. Karena terdapat kointegrasi, maka pengujian datanya ini bisa digunakan menggunakan ECM. Dapat penggunaan untuk kesimpulannya, karena terdapat kointegrasi, maka data menggunakan ECM dapat dilakukan. Oke, kita akan lanjut ke membuat model jangka pendek. Kita silang ini semua, lalu kita klik pada bagian atas, lalu estimate equation kita masukkan lagi dengan D dalam kurung ROE spasi C, lalu D dalam kurung NPF spasi D FDR spasi ECT spasi ECT min 1, lalu kita klik OK, kita beri nama underscore model underscore pendek, kita klik OK, lalu kita freeze lagi, lalu kita name, kita beri nama underscore 5 underscore M underscore pendek, kita klik OK. Kita silang. Kita akan kembali ke PPT terlebih dahulu. Ini adalah output dari pengujian model jangka pendek tadi. Maka kita akan lanjut ke pengujian selanjutnya, yaitu uji normalitas. Untuk melakukan uji normalitas, maka kita caranya adalah kita klik view, lalu kita klik residual diagnosis,
lalu histogram normality test. Nah, ini langsung kita freeze, kita name, kita beri nama underscore 6 underscore normalitas. Kita klik oke. Lalu kita silang. Lalu kita akan lanjutkan ke pengujian autokorelasi dengan cara kita klik view, kita klik residual diagnosis, lalu kita klik serial correlation LM test. Kalau begini kita langsung oke. Lalu muncul outputnya, kita freeze, kita name, kita beri nama underscore 7 underscore autokorelasi. Kita klik oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji heterokedastisitas. Kita klik view, residual diagnosis, lalu kita pilih heterokedasticity test. Ini tetap Bruce-Pagan ya. Dan kita klik OK, kita freeze, kita name, kita bernama underscore 8 underscore heterokedastisitas. Kita klik OK. Oke, kita lanjut ke PPT terlebih dahulu. Berdasarkan pengujian yang kita lakukan tadi, yaitu yang pertama ada uji normalitas. Untuk hipotesisnya yaitu H0 residual berdistribusi normal, dan untuk H1-nya residual tidak berdistribusi normal. Kita lihat pada bagian ini, probability ini, maka disimpulkan nilai probabilitas sebesar 0,000 maka lebih kecil dari 0,05 dan tolak HO atau tolak H0, dan disimpulkan residual tidak berdistribusi normal. Lanjut, untuk pengujian autokorelasi yang kita lakukan tadi, hipotesisnya yaitu H0 tidak terjadi autokorelasi dan H1-nya terjadi autokorelasi. Ini bisa dilihat pada OBSR square ini. Disimpulkan jadi nilai probabilitas OBSR square sebesar 0,4021, maka lebih besar dari 0,05 dan terima HO, dan disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya uji heterokedastisitas dengan hipotesisnya yaitu H0 tidak terjadi heterokedastisitas dan H1-nya terjadi heterokedastisitas. Bisa dilihat dari ini. Dan disimpulkan nilai prob OBSR square sebesar 0,8366 maka lebih besar dari 0,05 dan terima HO, dan disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Oke, kita akan lanjut kembali ke FUSE. Baik, kita akan lanjut untuk membuat model panjang dengan lalu kita hilangkan semua. Kita klik 2 kali pada model panjang. Lalu kita freeze, kita name, kita beri nama underscore 9 underscore M underscore panjang.
klik oke. Jadi untuk langkah-langkah atau pengujian diffuse-nya kita selesai sampai sini. Lalu kita akan save terlebih dahulu ya. Kita silang semua. Cara save-nya yaitu klik file, save. Kita beri nama pengujian ECM pengujian ECM ekonometrika kita save, kita pilih single precision, kita klik OK. Namun ini masih belum selesai, kita akan lanjut ke PPT untuk melihat interpretasi dari uji yang telah kita lakukan tadi. Ini yaitu untuk interpretasi model jangka pendek tadi. Ini yaitu untuk modelnya DROE D2 0,019 plus 0,622 DNPF min 0,059 DFDR min 0,273 ECT min 1 plus UT. Ini diperoleh dari koefisien ini. Lalu kita lanjut pada interpretasi model. Ini untuk variabel C-nya nilai konstanta sebesar 0,019 menunjukkan bahwa ketika DNPF, DFDR, dan ECT-1 dianggap konstan atau tetap pada rata-rata ROE sebesar 0,019. Untuk DNPF-nya yaitu nilai koefisien DNPF sebesar 0,622 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dalam DNPF akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,622 unit DROE dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan antara NPF dan ROE itu positif. Untuk DFDR-nya, nilai koefisien DFDR sebesar min 0,59 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dalam DFDR akan diikuti oleh penurunan sebesar min 0,59 unit DROE dalam periode yang sama. Ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara DFDR dan juga DROE. Untuk ECT-1-nya yaitu nilai koefisien ECT sebesar min 0,273 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif cepat terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ECM. Ini artinya jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 27,3% per bulan. Untuk kembali ke keseimbangan tersebut, kita membutuhkan 3,6 bulan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Selanjutnya adalah uji T dari model pendek, yaitu untuk hipotesisnya yang pertama, H0 DNPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Lalu H1-nya DNPF berpengaruh signifikan terhadap ROE. Lalu H0-nya DFDR tidak berpengaruh signifikan terhadap DROE. Untuk H1-nya DFDR berpengaruh signifikan terhadap DROE. Untuk interpretasinya yaitu DNPF dengan probability 0,019
95, maka lebih besar dari 0,05, maka terima HO dan disimpulkan DNPF tidak berpengaruh signifikan terhadap DROE dan nilai koefisien bertanda positif sebesar 0,019 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan DNPF terhadap DROE merupakan positif tidak signifikan. Untuk DFDR-nya, nilai prop sebesar 0,50 lebih besar dari 0,05, maka terima HO. Disimpulkan DFDR tidak berpengaruh signifikan terhadap DROE dengan nilai koefisien bertanda negatif, maka menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan DFDR terhadap DROE menunjukkan negatif tidak signifikan. Lalu untuk ECT-1 dengan nilai prop 0,00 maka lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan ECT-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DROE, yang artinya ROE menyesuaikan perubahan dalam NPF dan FDR dalam waktu yang sama. Maaf, tadi pada uji T tadi seharusnya ini DNPF terhadap DROE. Oke, kita lanjut pada uji F pada model pendek. Ini untuk hipotesisnya yaitu DNPF untuk H0-nya, DNPF, DFDR, dan ECT-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DROE secara simultan. Dan untuk H1-nya, DNPF, DFDR, dan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap DROE secara simultan. Hasil yang diperoleh dari uji F ini yaitu dilihat dari F statistik ini, prop F statistik ini. Maka diperoleh 0,032 lebih kecil dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan DNPF, DFDR, dan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap DROE secara simultan. Ini juga ada salah penulisan, jadi ini seharusnya berpengaruh, bukan tidak berpengaruh. Lalu kita lanjut ke uji determinasi. Untuk uji determinasi ini kita dilihat dari nilai adjusted R-square, yaitu ini ya. Jadi nilai adjusted R-square-nya sebesar 0,099 yang menunjukkan bahwa DNPF, DFDR, dan ECT-1 mampu menjelaskan 99%, menunjukkan 9,9%, maka sisanya yaitu sebesar 90,1%. Ini ada salah penulisan juga, dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti. Selanjutnya yaitu model panjang dengan model yaitu ROE sama dengan min 34,98 plus 0,824 NPF plus 0,433 FDR plus ECT. Ini diperoleh dari bagian koefisien. Untuk interpretasi modelnya yaitu ini untuk C
atau konstantanya tidak bisa dijelaskan karena nilainya negatif. Lalu kita lanjut ke NPF. Nilai koefisien NPF sebesar 0,82 menunjukkan bahwa NPF memberi pengaruh positif terhadap ROE, maka semakin besar NPF, ROE juga akan semakin besar, dan jika NPF naik 1%, maka ROE juga akan naik sebesar 0,82%. Untuk FDR-nya, nilai koefisiennya sebesar 0,43 menunjukkan bahwa FDR memberikan pengaruh positif terhadap ROE. Semakin besar FDR, maka juga semakin besar ROE. Dan jika FDR naik 1%, maka ROE akan naik 0,43%. Selanjutnya adalah uji T dari model jangka panjang, yaitu untuk hipotesisnya H0, NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. H1-nya, NPF berpengaruh signifikan terhadap ROE. Hasilnya yaitu nilai prop NPF sebesar ini dari sini 0,305, maka lebih besar dari 0,05, dan terima HO disimpulkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Nilai koefisiennya bertanda positif, maka menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap ROE. Lalu selanjutnya adalah uji F. Untuk uji F model panjang ini, yaitu hipotesisnya H0, NPF, FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE secara simultan, dan H1 atau HA-nya, yaitu NPF, FDR berpengaruh signifikan terhadap ROE secara simultan. Ini dilihat dari ini pada bagian prop F statistik. Ini, maka hasilnya 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka tolak HO dan disimpulkan NPF FDR berpengaruh signifikan terhadap ROE secara simultan. Lanjut ke koefisien determinasi, yaitu nilai adjusted R-square sebesar 0,257 dari sini, yang menunjukkan bahwa NPF dan FDR mampu menjelaskan sebesar 25,7% variasi variabel ROE, dan sisanya sebesar 74,3% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti pada penelitian kali ini. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Ini untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu ROE, NPF, dan FDR tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat first difference, serta terdapat kointegrasi sehingga model ECM ini dapat digunakan. Untuk yang kedua yaitu nilai koefisien ECT sebesar min 0,273 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif cepat terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ECM, yang artinya jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 27,3% per bulan. Untuk kembali ke keseimbangan tersebut membutuhkan waktu 3,6 bulan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian dengan kecepatan yang moderat. Lalu untuk probabilitas dari ECT yaitu sebesar 0,00, maka lebih kecil dari 0,05, dan tolak HO dan disimpulkan
ECT-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DROE, yang artinya ROE menyesuaikan perubahan dalam NPF, FDR, dan FDR dalam periode waktu yang sama. Lalu nilai koefisien pada DNPF sebesar 0,622 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dalam DNPF akan diikuti oleh peningkatan DROE sebesar 0,622 dalam periode waktu yang sama. Ini mengindikasikan hubungan positif antara DNPF dan juga dengan DROE. Untuk nilai koefisien dari DFDR sebesar min 0,059 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dalam DFDR akan diikuti oleh penurunan DROE sebesar min 0,059 dalam periode waktu yang sama, dan menunjukkan adanya hubungan negatif antara DFDR dengan DROE. Untuk probabilitas FDR yaitu 0,004, maka lebih kecil dari 0,05, jadi tolak HO, dan disimpulkan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROE dengan nilai koefisien bertanda positif dan menunjukkan FDR memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROE. Untuk NPF-nya yaitu dengan nilai prop sebesar 0,305, maka lebih besar dari 0,05, dan terima HO. Disimpulkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE dengan nilai koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh positif tidak signifikan maksudnya nilai koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif signifikan terhadap ROE. Oke, pengujian selesai sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan. Maka saya akhiri video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.